If you say that someone is living in a good life, you mean that they are living in the comfort and luxurious life, because they are living in the better life. Welcome to Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Banyak orang yang pasti ingin punya usaha sendiri or follow their passion and stop being a corporate slave. Niat untuk mewujudkan hal itu pasti gede banget. Tapi kadang niat lo itu masih kalah dengan keberanian lo untuk step out of the box. Balik lagi Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Dan kali ini gue gak bakal sendirian for sharing my experience. Di saat ini gue udah terhubung by phone dengan seseorang yang bakal sharing his experience about from a corporate slave to be a traveler. Ada Arif Pokto yang bakal berbagi cerita bareng gue di Better Life episode kali ini. Kang Aib, kumaha damang? Alhamdulillah baik, Andi. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah Kang. Kang Aib lagi di mana nih? Lagi di Jakarta atau di mana? Nah, ini sudah 1 bulan setengah ada di Tasikmalaya. Jadi sebelum PSBB dan lain-lain PSBB itu kita belajar lagi dong ya? Iya, maksudnya sejarah. Jadi waktu itu tuh ada undangan pernikahan di kampung kami gitu kan. Terus ketika acara selesai, tiba-tiba PSBB? Belum. Oh, belum malah? Belum. Jadi Corona ini sudah mulai rame gitu kan. Dan karena orang tua saya adalah orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini, makanya diputuskan di Tasikmalaya aja dulu gitu. Jadi tadinya mau cuma ke kondangan doang, cuma akhirnya bener-bener jadi mengisolasi lebih awal berarti ya? Iya, duluan. Karena ya daripada kan ya udah, akhirnya diputuskan kita di Tasikmalaya aja dulu. Udah lebih dari 1,5 bulan sih, udah dari tanggal 13 Maret ya. 13 Maret betul. Wah, udah lumayan lama. Tapi akhirnya jadi bisa ngumpul sama keluarga dong ya, Kang ya? Iya, semacam ya berkah terselubung. Berkah terselubung betul. Kang Aib, oh ya, karena gue salah satu teman Aib nih ya. Gue panggilnya Kang Aib ya. Iya. Karena gue kenal Kang Aib ini udah sekitar 8-9 tahun ya, Kang ya? Iya, betul. 2011-2012 saat itu masih sama-sama kerja di media. Iya. Boleh disebut medianya kan? Boleh dong. Kita kerjanya sama-sama di MRA Broadcast Media Division. Kebetulan itu salah satu media terbesar lah, grup media terbesar di Indonesia. Kang Aib, mau flashback dikit dong. Kang Aib itu di media udah berapa lama sih? Karena Kang Aib ini senior gue loh di media. Waduh. suhu gue. Derajat Celcius kali ya suhu. Jadi dimulai itu tahun 2003. Lama banget. 2003 itu gue training di Hard Rock FM Bandung. Oh, langsung Bandung berarti, karena terakhir kan memang Bandung tuh kan? Iya. Jadi waktu itu training penyiar, tapi waktu itu nggak kepilih. Oh gitu, jadi pertama kali join di media itu sebenarnya training untuk posisinya penyiar malah. Iya, kan karena waktu itu di Bandung kan radio hits banget ya. Dan gue tuh cuma pengen masuk kalau enggak Hard Rock FM atau Ardan. Oh istilahnya ya radio-radio terbaik waktu itu. 2003 betul, itu lagi happening lah ya. Iya. Untuk yang hits-hitsnya di Bandung itu Ardan sama Hard Rock kan. Betul, jadi tahun 2003 itu training, udah mau sampai akhirnya aku dieliminasi, membawa koper pulang menuju puncak. Kemudian nggak pakai nangis kan? Oh enggak. Padahal dulu berprestasi loh jadi ketua kelas, tapi ya bukan rezekinya ya. Bukan gitu. rezeki. Ya, takdirnya berkata lain. Iya betul. Nah terus akhirnya 2004 mereka lagi butuh creative assistant. Jadi istilahnya orang yang masuk membuat program berarti. Tetap di program berarti ya. Betul, tetap di program. Jadi membuat skrip, memproduksi, bikin iklan apa segala macam. Jadi waktu itu sama Panji, sama Iwet, sama Mas Willy. Angkatannya. Seangkatan. Mereka senior gue. Senior ya? Senior gue. Iya, karena 2003 ya, 2003 ini. Iya. 2004 sebenarnya itu. Gue jadi creative assistant. Oke. Iya, jadi Juli 2003 training berapa bulan.
nggak masuk. Terus 2004 mereka butuh creative assistant, gue dipanggil dan akhirnya cocok. Dan akhirnya ya nggak apa-apa deh, yang penting gue masuk Hard Rock FM gitu kan, gaya keren gitu. Keren. Dan Kerja di mana? FM. Oh iya, karena lifestyle entertainment station kan gitu. Betul banget. Dan semua orang kan pengen kerja di hard rock lah, istilahnya kayak gitu kan. Betul, iya. Kang, Terus di situ itu ya gue belajar banyak dari orang-orang hebat itu, bahwa gimana caranya membuat satu acara radio, membuat iklan, dan banyak lagi pokoknya. iya, karena kita tahu rata-rata lah sebagian besar public figure atau presenter atau apapun itu yang sekarang ada di dunia entertainment itu memang awalnya kita bisa bilang itu banyak kan dari MRA bahkan ya. Betul, karena pabriknya kan. Pabriknya betul, apalagi zaman-zamannya Mukas dulu kan. Oh, aduh didikannya ya Allah. Mendapatkan tangan dingin dan celotehannya ya. Iya, karena memang dulu itu kita takut banget sama Mukas ya. Karena istilahnya dilirik dikit aja langsung gitu loh. Bahkan dulu ada penyiar gue itu sempat ya melakukan kesalahan lah gitu. Cuman waktu itu sampai dia diomelin tuh sampai nangis di bawah mikir. Benar, karena memang dididik untuk being a profesional. Iya benar, dan itu tuh kerasa banget sampai sampai sepanjang karir gue di radio itu kerasa banget gitu. Walaupun sebenarnya Mukas gak langsung menangani gue ya, tapi lewat Mas Willy, Mbak Rena yang istilahnya juga teman-temannya Mukas lah gitu. Tapi pernah sih gitu loh. Dan memang beliau itu memberikan pelajarannya tuh banyak cara. Cuman memang auranya kan memang udah kayak ya. Cause she want everybody to be the best. Betul. Dan itu tuh memang berasanya di setelahnya, pas awal-awalnya doang kita agak gitu loh. Karena dari apa yang gue dapat sih, kalau kayak Mukas itu, if you wanna be a professional, you have to do and be the professional tuh. Iya bener. Dan ya gue baru mengerti itu ya berikutnya. Awal-awalnya tuh aduh gimana ya ini gitu. Tapi ya itu sebenarnya kerja di radio itu ya menyenangkan kayak kadang-kadang bener kan, kayak main gitu kadang-kadang. Iya, sebenarnya kerja di radio, di media, especially radio sebenarnya itu kan bisa dibilang like a flexible working style kan. Betul. Kerja santai, bawanya happy mulu. Iya, apalagi kan kita dikelilingi orang-orang kreatif yang istilahnya pada banci tampil, yang pengen selalu dihibur. Betul. Jadi istilahnya gue gak butuh banyak hiburannya, orang-orang tiba-tiba tampil sendiri satu-satu. Akhirnya gue pengen ikut tampil juga. Akhirnya ketularan lah jadinya ya. Ya akhirnya gue 2005 itu kan di Bandung itu akhirnya diputuskan ada radio baru namanya iRadio. Iya. Jadi di Bandung tuh jadi 2 radio, ada Hard Rock FM sama iRadio. Nah gue ditransfer lah ke iRadio waktu itu. Karena udah dapet like pola kerjanya, working style-nya seperti apa. Akhirnya daripada nyari orang baru, ya udah mending iya. Ada gitu. Dan sebenarnya waktu itu gue sempat resign sebentar sih dari Hard Rock FM karena waktu itu gue kan belum selesai skripsinya. Nah ini juga buat para pekerja kreatif ya, terutama di radio, menyelesaikan skripsi adalah salah satu PR yang sangat susah berat. Ya, karena kenapa? Iya berat. Kenapa? Karena kita tuh keenakan di dunia kerja yang menyenangkan ini ya. Maksudnya beda dengan kantor gitu loh. Kalau kita nggak kuat iman, kita terlena. Bisa nggak lulus. Ada beberapa teman. Iya benar. Akhirnya gue waktu itu memutuskan gue break dulu deh karena ini nggak kelar-kelar nih skripsinya gitu. Karena waktu itu gue masuk itu lagi skripsi dan akhirnya resign sebentar, skripsi beres, terus dipanggil lagi, mau nggak ini ada iRadio gitu. Mas, radio apa ini gitu. Baru tahu gitu. Beda karena beda segmen sebenarnya kan antara betul. Hard Rock FM dan iRadio itu beda. Dan waktu itu akhirnya dikasih kesempatan selain jadi creative assistant ya boleh siaran juga waktu itu. Wah, akhirnya siaran lah. Yang 2003 itu terjadi setelah 2005, 2 tahun berarti ya. 2 tahun. Dan waktu memang itu kan menunggu itu membuahkan hasil lah. Iya, dan memang selama jadi creative assistant di Hard Rock FM itu kan sering voice over untuk iklan, untuk pot apa gitu. Dan waktu itu juga sempat bikin drama radio kan di Hard Rock FM gitu. Jadi secara langsung emang dilatih gitu. Kang untuk totally berapa lama sih di media dari 2003 lah hitungannya berarti ya? 2003 sampai 2013. Sampai 2000 tahunan lah. Ya 10-11 tahun lah. Suka dukanya apa nih Kang? Sukanya seperti gue bercerita tadi bahwa ya di radio itu ya arena bermain tapi bekerja juga. Dan yang pasti gue tuh banyak dapat kesempatan nih dari radio. Gue bisa ketemu sama banyak orang, bisa ketemu sama artis. Ya. Terus itu salah satu benefitnya ya. Iya, yang mungkin kita nggak bakal bisa dapat di tempat kerja lain ya.
Iya, dan MRA BMD itu baik banget sama gue gitu. Gue juga dikasih kesempatan untuk menjadi artis, tanda kutip gitu. Betul. Karena waktu itu ada namanya The Broadcasters Project. Jadi seluruh penyiar MRA yang bisa dan disaring lah istilahnya, dibuatin album sama Mas Haryo. Oh ya. Gue waktu join di MRA itu gue ada album itu. Jadi para penyiar yang bisa nyanyi waktu itu ya diajak bikin album. Jadilah waktu itu dari Bandung tuh ada Iwan Zen sama gue yang mewakili, karena yang lain ya pada sibuk lah. Senangnya lagi di radio itu juga istilahnya gue bisa ya banyak channel, ya Network ketemu ya? klien. Iya, dan Betul. yang pasti juga alhamdulillah sih gue bersyukur dan berterima kasih karena ya penghidupan gue selama 10 tahun itu ya dari MRA BMD. Gue tuh mencari nafkah di situ. Halal Alhamdulillah. dan berkah gitu. Berkahnya banyak gitu kan. Kang, dukanya apa nih? Dukanya, oke. Dukanya. Nih, Kerja di media itu kan ini ya fleksibel banget ya. Saking fleksibelnya per jam loh. Jadi bukan Enggak deh. 24 hours. Jadi gini, soalnya kan kadang-kadang nih misalnya kalau orang office hour jam 5 jam 6 beres gitu. Kalau kita kan ada event, nemenin Betul. klien, weekend juga kita Kalau ada harus event, iya, ada event harus atau standby lah pokoknya. oh iya, kan harus supervisi. Jadi Karena- istilahnya kan berarti bukan 24 hours, 34 hours ya? Iya sih, tapi nggak setiap hari juga. Enggak tiap hari, betul. Terus istilahnya yang dukanya lagi adalah kalau misalnya gue nih punya penyiar bagus gitu, tapi ternyata nggak bisa mengembangkan diri. Misalnya kita udah push apa segala macem, tapi ternyata kita tuh kasih target misalnya nih kamu tuh bisa nomor 1 nih gitu, tapi ternyata dia belum bisa maksimal jadi cuma 3 gitu. Suka kemes kalau kayak gitu tuh. Kayak Karena kan kita lihat potensi dari orang. Nah, kalau Jadi- kalau dapat penyiar yang kayak gitu tuh apa yang Kang Aib lakuin sih ke mereka? Karena Oh kan- iya, sebelumnya kan gue tuh dari creative assistant, akhirnya gue jadi program director nih. Mm-mm. Iya. Jadi program director otomatis ya harus mendidik penyiar, mengatur apa segala macem lah ya berhubungan dengan program. Nah biasanya kalau iRadio Bandung tuh dulu kita ya audisi penyiar kayak gue dulu, karena kita tuh sangat suka sama namanya personality DJ. Jadi Oke. orang-orang yang punya personality atau kepribadian yang bisa Unik. kita jual nih ke pendengar gitu. Karena harus pilih yang unik kan? Iya, unik. Jadi istilahnya kita melihat nih masing-masing orang nih ada kekurangan, kelebihannya. Nah, kelebihannya nih yang pengen kita naikin nih supaya menghibur dan juga jadi aset lah buat perusahaan kita. Karena kalau gue sih paling seneng grooming orang dari mentah sampai matang lah istilahnya. Jadi kita bisa, Benar-benar ngebentuk ya. iya kita bentuk sesuai dengan SOP-nya MRA gitu. Iya, Kan? dan Jadi gue juga dibentuk gitu dulu. dan itu jadinya kan it's very easy kan untuk ngebentuk mereka dibandingkan yang udah jadi terus kita mau paksain untuk membentuk mereka kan. Iya sih sebenarnya. Cuman memang kalau yang udah jadi itu, menurut gue banyak sih yang udah profesional zaman sekarang ya. Banyak Zaman gue banget. juga istilahnya Apalagi jadi kayak kita Ya. tinggal brief. Ini radio kita gini nih gitu loh. mereka Ya. udah bisa menyesuaikan lah. Tapi memang ada kepuasan tersendiri ketika kita jadiin penyiar nih yang istilahnya dari yang anak yang lugu tiba-tiba jadi Mereka bisa. penyiar keren. Seneng banget. Seneng sih, itu ada kepuasan tersendiri. Kang, Iya betul. setelah kurang lebih 10-11 tahun join di media dengan kata kasarnya, kalau kemarin kan gue di episode sebelumnya tuh gue nyinggung soal being a corporate slave Iya. karena masih kerja kantoran. Apa yang mutusin Kang Aib untuk after 10 years, okay, it's enough to be a corporate slave? Jadi akhirnya gue mendapatkan kesempatan untuk menjadi operational manager untuk 2 radio di Bandung. Jadi waktu itu Hard Rock dan radio itu ya? iya, bos Oke. gue kan resign terus Hmm. dari Jakarta yang yaudah waktu itu 2 program director tuh ditawarin gue dari radio sama ada satu teman gue dari Hard Rock FM. Kita interview lah di Jakarta pas segala macam. Akhirnya gue lah yang jadi operational manager. Iya. Karena pada saat gue masih di MRA itu Kang Aib itu megang Hard Rock sama iRadio Bandung kan. Dan memang istilahnya tanggung jawabnya semakin besar kan. Gimana caranya kita running 2 radio dengan semua kerumitannya. Iya, dan Dan- 2 segmen yang berbeda soalnya. Betul. Dan wah sebenarnya teman-teman gue keren-keren istilahnya. Jadi istilahnya rekan kerja gue udah keren nih. Jadi gue tinggal ayo kita jalan bareng, kita masukin gigi 5 lah istilahnya di perusahaan ini gitu. Udah nggak perlu dari gigi 1, 2, 3 lagi, langsung Iya, gigi 5 aja, tancap karena- gas aja langsung gitu kan. Betul. Cuman
waktu itu sih memang menurut gue ada ketidakadilan buat diri gue sendiri dan juga buat perusahaan. Kenapa? Jadi ternyata setelah berjalan beberapa lama, badan gue tidak bisa menerima ritme kerjanya. Jadi istilahnya kayak stresnya kan pasti beda. Betul. Gue kurang tidur apa segala macam. Dan memang kesalahan gue adalah tidak balance dalam hidup gue. Istilahnya gue tuh selalu mikirnya kantor aja terus gitu. Jadi istilahnya itu lambat laun itu membuat badan gue tidak sehat. Kerjaannya apa coba? Masuk UGD aja. jadi pelanggan tetap berarti ya? Iya, jadi gue tuh pernah ya suatu masa gue nggak ada orang buat berangkat ke UGD, gue berangkat ke UGD sendiri, bawa kartu gue lempar tuh ke UGD-nya. Udah jadi member tetap tuh. Iya. Member tetap UGD. Itu tuh sangat tidak baik gitu. Makanya nyokap gue tuh sama nanya, are you happy gitu? I am happy, udah posisi ini apa segala macam gitu. Yang kenapa ke UGD terus? Mungkin secara batin kita happy, tapi secara fisik itu malah unhealthy kan, nggak sehat jadinya. Iya betul. Istilahnya waktu itu I didn't know my limit. Istilahnya kayak just push yourself gitu kan. Kenapa? Karena kan gue dikasih target nih dari bos nih, dari direktur yang ngomong langsung bla bla bla. Target Bandung nih harus segini. Dan karena gue kadang-kadang ingin melebihi target, which is salah gitu. Istilahnya kan lo dikasih target itu yang ya lo kejar aja segitu dulu gitu. Dan waktu itu kan orangnya ngoyo segala macem, tidur kurang, bangun jam 3 pagi langsung buka laptop, dan istilahnya kehidupan sosial gue juga waktu itu sangat buruk gitu. Kenapa? Karena ini nih interview terakhir gue sama direktur waktu itu almarhum Mas Haryo. Dia nanya, kapan terakhir lo nonton? Gue jawab, film ini gitu. Film ini agak lama jawabnya memang. Film ini sama siapa? Sama itu. Itu siapa? Klien. Oke, siap. Oke. Kapan lo terakhir pacaran? Krik lama banget itu jawabnya. Jadi kayak flashback tapi slow response ya jadinya. Betul, karena beliau ngingetin gue banget tuh yang, hey mas lo tuh manusia gitu loh, kayak jangan mikirin kerjaan mulu gitu. Dan waktu itu memang kesalahan gue juga semua dipendam sendiri. Ada beberapa hal yang memang introvert dong berarti Kang Aip ini. Karena menurut gue ada beberapa hal tuh nggak bisa di-share ke orang. Iya, betul. Soal kerjaannya. It's about personal thing ya. Iya betul, karena kalau dia ngomongin sama yang ini ya bukan levelnya. Gue ngomongin ke sana, masa segitu aja nggak bisa gitu. Jadi istilahnya kayak mencari, try to find someone yang cocok untuk kita share. Betul. Waktu itu harusnya tuh ya gue berteman sih dengan teman-teman yang levelnya sama lah, tanda kutip ya. Iya. Tapi istilahnya gue tuh jarang ngomongin hal yang seperti ini tuh ke mereka, kayak ya udah ngomongin lain aja. Urusan kerjaan aja rata-rata. Bawanya jadi sebenarnya being a workaholic itu nggak salah. Tapi harus benar. Jadi balance your life. Jadi waktu itu kayak sering ke UGD apa segala macam. Akhirnya kayak ini nggak adil nih. Balik lagi soal ketidakadilan ya. Tidak adil buat diri gue dalam hal kesehatan, tidak adil buat perusahaan juga. Kenapa? Bro, ini perusahaan itu udah dimasukin ke gigi 5, orang tuh udah lari kenceng. Nah, ini bosnya kerjaannya masuk UGD, kerjaannya yang wah demam. Istilahnya kayak, oh this is not working gitu. Jadi akhirnya waktu itu gue bilang ke Mas Andi, beliau itu ya supervisor gue dari Jakarta. Gue bilang, gue nggak bisa nih, gue harus resign. Kenapa? Ya gue ceritalah alasannya ini, bahwa yang gue nggak tahu nih kapan. Bukan karena pindah, tapi alasannya memang special case ya. Iya, special case. Dan waktu itu juga gue ada dalam kondisi yang sangat ya istilahnya gue nggak bisa tolerir ini lagi gitu. Kayak gue terlalu care sama perusahaan ini. Kalau misalnya kenapa gue yang jadi beban gitu kan akhirnya. Dan gue juga harus peduli sama diri sendiri dong. Betul. Lo pekerjaannya kok sakit melulu gitu loh. Dan memang waktu itu beliau sih menyarankan ya gak usah resign lah, lo cuti aja dulu. Nah masalahnya gue nggak tahu gue bisa jawab gue selesai cutinya kapan. Ya, karena akhirnya lama segala macem sampai harus datang ke Bandung dan segala macamnya kan. Dan alhamdulillahnya orang yang gantiin gue itu udah ada. Jadi orang waktu itu jadi udah COVID, ada betul. Posisi ini. Jadi udah ada replacement-nya lah. Udah betul, ada. Dan istilahnya gue tenangnya dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Istilahnya kan ya kita kerjasama segala macam. Cuman istilahnya dia juga pinter, ya pemimpin yang bagus juga gitu. Dan istilahnya itu yang membuat gue lebih yakin untuk resign. Kenapa? Ini udah ada orang yang pinter ngejagainnya nih gitu loh. Itu juga prosesnya bisa lebih cepat gitu. Soalnya kalau nggak ada orang yang gantinya kan, wah gue juga mungkin harus bertahan agak lebih lama kali ya gitu. Cuman waktu itu alhamdulillahnya ada orang ini nih yang gantiin gue dan dia capable kok gitu.
Jadi itu Ya. itu alasan kenapa akhirnya oke, it's enough lah. Sebenarnya bukan karena alasan lain, tapi bener-bener Bukan. yang itu personal things ya, personal life lah. Dan ya itu pelajaran hidup yang sangat mahal buat gue adalah ya you have to know your balance. Istilahnya kalau misalnya lo ya adalah limit dari pikiran dan badan. Mungkin pikiran kita tuh masih wah udah Semangat 150 45 gitu kan. Semangat tapi 45 badan untuk kita menjalanin. masa badan gue tuh waktu itu yang 160 50 makin turun parah pokoknya waktu itu. Dan waktu itu yang aku baik-baik saja. Denial. Pasti I'm okay gitu kan. Iya. Kang, waktu setelah stop being a corporate slave, terus gue tuh sempat ketemu Kang Aib waktu gue join di startup. Oh iya. Iya kan? Kaget ketemu Kang Aib. Wah, ketemu Kang Aib lagi nih. Nah, waktu itu Kang Aib itu handle social media salah satu public figure. Iya, udah boleh disebut ya. SOP dari si public figure-nya lah. Kayak gitu kan. Pokoknya nge-handle salah satu public figure. Beberapa tepatnya. Iya, karena waktu itu kita kerjasama dengan yang satu itu kan. Iya, betul. Nah, Kang, kenapa sih sampai akhirnya mau sebenarnya itu freelance kah? Atau memang totally terjun di dalam manajemen si public figure itu untuk handle social medianya atau gimana? Jadi kayak gini nih, kan gue waktu itu tidak punya pekerjaan, hidup dari uang pensiun. Sisa lah. Kemudian dari sisa kerja keras. Iya. Kemudian waktu itu kan ya saya kan dari zaman dulu sosmed juga udah lancar lah ya, dan kebetulan ada beberapa teman tuh memang public figure dan dia melihat kayak lo sosmednya oke juga nih, mau nggak ngurusin sosmed gue? Terus nanti dibayar nggak? Dibayar. Ya udah akhirnya. Ya kalau selagi masih istilahnya masih cuan, kenapa enggak gitu kan? Iya, akhirnya gue bersama temen gue membuat tim. Jadi kita, karena kan pertama banget nih nge-handle ada satu public figure lah. Kita urusin Facebooknya, Twitternya, kemudian Instagram dengan caption segala macam. Jadi di situ gue belajar bagaimana kita mengelola sosial media secara konten, kemudian KPI-nya apa segala macam. Pokoknya di situ dari orang itu kita belajar banget lah gitu. Nah dari satu orang, kemudian temennya, jadi si public figure itu ngobrol sama temennya gitu. Jadi mouth to mouth jadinya, dari mulut ke mulut kan. Tiba-tiba dia cerita, Twitter lo dibajak tuh. Hah? Kok dibajak? Kenapa? Lo lagi ngobrol sama gue, tiba-tiba lah nge-tweet. Oh itu tim bayangan gue. Nah akhirnya, gue juga mau dong gitu. Akhirnya sampai ada beberapa orang kita pegang gitu sosmednya. Dan itu tuh awalnya dari kerjaan iseng untuk istilahnya menambah kebulan di dapur. Menambah cuan pokoknya. Menambah cuan. Akhirnya jadi kerjaan tetap, tanda kutip ya, karena kerjaan ini gue nggak harus pergi keluar rumah. Nggak harus 9 till 5 gitu kan. Pokoknya benar-benar berubah 180 derajat dari kerjaan kantoran. Istilahnya gue tuh meeting di Starbucks, di coffee shop, di segala macam, dan semua dilakukan via WhatsApp. Jadi WhatsApp group lah. Jadi soal foto, approval segala macam, pokoknya semua digitalize. Itu benar-benar work from home tuh beneran. Jadi orang-orang tuh kayak, lu tuh kerjanya apa sih sekarang? Kok kerjanya main HP? Ini kerjanya main HP. Kalau sekarang jadi cuan. Iya bener, kalau sekarang orang tuh istilahnya bulan lalu waktu starting work from home itu orang pada ngeluh, aduh gimana nih sibuk banget. Kita udah ngerasain dari beberapa tahun lalu. Iya, di beberapa tahun lalu. Dan ternyata ini kerjaan yang alhamdulillah mengebulkan dapur kami gitu. Betul. Itu masih berlangsung nggak sih untuk itu tuh udah tidak berlangsung lagi, udah kira-kira 2 tahunan lah. Karena ternyata menjadi orang lain tuh sangat berat. Awalnya kan kita semangat nih. Jadi gini, kenapa kita tuh sangat dipakai sama orang-orang itu? Kita tuh selalu berhasil menjadi diri mereka gitu loh. Iya betul. Jadi mimin tuh beneran to put yourself in their positioning kan? Iya, sampai ada catatan kalau panggilan sayang buat pacarnya apa, terus makanan kesenangannya apa, dia tuh nggak boleh sebut apa. Itu punya catatannya segala macam, sedetail itu, sampai akhirnya orang-orang tuh nggak ngerasa kalau, nah inilah kenapa SOP itu dibilang jangan disebut siapakah orangnya, karena itu akan menghancurkan fantasi orang-orang yang aku dibalas sama Adi gitu. Padahal kami yang padahal itu ada tim di balik itu semua. Ada jari jemari lain lah. Betul. Yang membalas itu. Di situ juga kita baru tahu bahwa ternyata banyak app baru yang menggunakan para public figure ini untuk mempopulerkan
semuanya gitu ya, termasuk yang kerja sama kalian itu gitu. Betul. Dan tim kita itu termasuk salah satu yang paling bagus kan? Iya, bener banget. Makanya we are so happy. Iya. Makanya Dan kita Asik kerja itu sama sama kita kan sekali nggak pegang loh. kita kerja sama kita kan lama dan Iya, itu lama. benar-benar menyenangkan banget. Iya. Kang, Dan dari social media team, handling social media untuk beberapa public figure. Dari situ langsung banting setirkah jadi traveler atau oke, kayaknya passion gua nih it's about traveling. gini. Jadi memang gue selalu suka traveling dan gue juga suka ngeblog. Waktu itu Betul. ngeblog ya. Dan gue punya blog, isinya masih segala macam lah isinya ada. Dan Disebutin bersama lah blognya biar orang pada baca nih. sekarang sih ada travel blog namanya arifpokto.com. Nah. ARIEFPOKTO.com. Nah, jadi silakan Jadi ya ini juga- arifpokto.com ya kalau mau Betul. baca kisahnya Kang Aib nih. Iya, dikunjungi ya. Dikunjungi ya. Jadi waktu itu kan sering ke daerah nih sama beberapa public figure ini. Mm-mm. Jadi waktu itu gue selalu minta, udah gue ikut deh, tapi dengan catatan gue mau extend, tapi dengan biaya gue gitu. Jadi istilahnya lo pulang, tapi gue stay di daerah itu. Jadi gue jalan-jalan, gue foto-foto video segala macem. Gitu. Lama-lama akhirnya gue tulis-tulis di blog, dan ternyata pembacanya lumayan gitu. Dan setelah dipikir-pikir, daripada ngembangin brand orang lain, Kenapa nggak ngembangin brand sendiri ya? nah itu dia, ternyata jual diri juga laku. Nah, kan, terus pasti nggak berpikir, kok gue nggak dari dulu jual diri ya? Jual diri dalam artian positif ya? Iya, jadi sebenarnya sih gue harus melalui tahapan ini sih, dalam artian yang ternyata gue belajar sosmed dulu kan sebagai mimin. Iya. Istilah kerennya kerennya social mimin. media manager. Betul, Iya, betul. Tapi kita selalu manggil kami the mimins gitu. The Mimins, Karena memang betul. kita mimin beberapa akun gitu. Dan Iya. dari situ tuh gue belajar bahwa gini toh cara menghandle sosmed, cara promosinya gimana. Jadi Dan ada akhirnya proses itu belajar sih sebenarnya. betul, akhirnya gue terapkan ke diri gue sendiri. Dan waktu itu sih memang akhirnya kerjasama dengan para public figure, dengan terpaksa kami stop. Karena tadi seperti gue bilang, karena kami Udah lelah banyak. menjadi orang lain. Betul. Kang Aib, saat menjadi traveler itu sebenarnya totally udah berapa lama sih yang jadi full time traveler? Karena kan sekarang jadi full time traveler dong. Iya, jadi travel blog itu launchingnya 2017. Arifpokto.com itu launching 1 Februari 2017. 3 tahun Jadi lah kurang kenapa- lebih ya. Iya, 3 tahun. Jadi akhirnya kenapa bilangnya 2017? Karena akhirnya kan punya domain sendiri nih. Tadinya kan ada wordpress.com apa segala Ada macam. blogspot, blogger, Mm-mm. kan kayak gitu. Iya, akhirnya ya udah deh diniatin buka arifpokto.com yang bener-bener sharing soal traveling, tips, kemudian juga transportasi. Jadi di situ tuh bener-bener ya udah deh gue full travel blogger dengan segala macam jualannya. Oke. Jadi awalnya cuma jualan blog. Di blog itu biasanya gini, gue tuh suka dapat undangan dari agensi-agensi, yuk mas jalan-jalan, Oke. lo Ya. gue bayar, Gue lihat lo sih, review tempat ini. gue lihat Heeh. di Instagramnya bahkan itu sering banget ya Iya. keliling-keliling. Jadi awalnya gue juga kaget, ternyata gue bisa toh jalan-jalan ke satu tempat gratis, malah dibayar lagi. Bisa Betul. ternyata seperti itu. Jadi waktu itu tuh memang eranya orang-orang travel blogger tuh diajak. Jadi gini, ada yang lucu juga nih. Gue tuh masuk dunia travel blogger tuh agak telat sebenarnya dibanding yang lain. Jadi apa namanya? istilahnya di saat udah banyak nih travel blogger kan sebenarnya. Jadi waktu itu istilahnya ada tingkatannya, ada levelnya, ada yang A, B, C, segala. Nah, gue tuh baru D tuh, baru ketika dimulai gitu kan. Waduh, gimana ya diferensiasi gitu ya. Tapi Ya, nggak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatunya. Oh tidak. Yang Jadi penting kita mau. Nah, disinilah training gua ketika di korporasi berguna diterapkan gitu. di kehidupan sendiri gitu kan. Iya, bagaimana gue berhubungan dengan klien, istilahnya bagaimana mempresentasikan diri, bagaimana kita istilahnya memahami kebutuhan mereka gitu. Karena pengalaman dulu ngantor itulah yang membuat gue lebih menonjol tanda kutip gitu ya, gimana cara bikin klien seneng. Ya bagi di media klien service kan bener-bener yang Ya, you know lah. bukan klien is the king lagi, tapi No. ya harus selalu buat istilahnya kayak klien senang, ya udah ngalir. Iya, dan alhamdulillah ada beberapa agensi itu jadi langganan sampai sekarang gitu, dan istilahnya selalu ada placement apa segala macam. Dan dari situ juga akhirnya arifpokto.com ini berkembang nggak cuma
Ya traveling sih tetap core-nya, tapi juga ngomongin transportasi dan kemudian ada kerjasama dengan beberapa kementerian kayak Kementerian Pariwisata itu nomor 1 lah ya. Iya. Karena ngomongin soal wisata. Betul. Kemenpora waktu Kemenpora, terus gue lihat juga Mm-mm. ada KAI gitu kan. Ya, dan senang banget akhirnya secara brandnya Arif Tokto kan jalan-jalan nyambungnya sama kereta api kan pas banget. Apalagi memang gue suka naik kereta api gitu, sahabat Jadi bisa kereta api juga. keliling lah. Betul. Jadi secara ya istilahnya memang masih banyak yang harus diperbaiki, tapi gue sudah cukup bangga dengan yang apa sudah dihasilkan saat ini gitu. Alhamdulillah kalau gitu Alhamdulillah. ya kan. Tapi sebenarnya pada saat being a full time traveler itu join di satu komunitas atau benar-benar berdiri sendiri atau memang join di ya agency atau apa kayak gitu, selain istilahnya kayak ada advertising agency yang meng-hire untuk memakai jasa Kang Aib. Kalau agensi sih ada langganan lah. Istilahnya alhamdulillah masih bisa dipegang lah gitu. Masih ada job mau di blog mau di vlog. Sekarang juga jualan vlog loh. Iya dong, gue lihat di YouTube. Sekarang udah mulai jadi YouTuber nih Kang Aib nih. Iya karena istilahnya the power of the ya. Karena harus istilahnya palu gada kan? Iya, maksudnya Mas Said bisa bikin vlog. Oh bisa. Terus malamnya langsung belajar. Semuanya bisa aja dulu deh. Iya betul. Apa lu mau gue ada gitu kan? Iya. Nah ngomongin soal komunitas, waktu itu gue pernah menang lomba nulis, hadiahnya jalan-jalan. Dan disitulah gue ketemu sama travel blogger banyak banget dan mereka tuh baik banget. Mereka sharing soal bagaimana nulis blog yang bener, apa segala macem. Dan di situ gue diajak ke beberapa komunitas. Ada namanya ID Corner. Itu tuh adalah travel blogger Indonesia yang ada grup WhatsApp-nya, ada grup Facebook-nya yang kita saling support. Kemudian juga ada beberapa grup-grup lainnya yang istilahnya gue bisa belajar banyak atau kadang-kadang diajak jalan-jalan bareng atau bikin collab bareng dan segala macem. Nice. Jadi istilahnya dunia gue juga alhamdulillahnya pertemanan ditambah banyak nih gitu. Wah, dan harus belajar banyak juga nih dari Kang Aib. Banyak ayo yang harus gue pelajari. Sama-sama belajar lah karena sebenarnya juga kami bersaing ya. Karena kan istilahnya tapi bersaing secara sehat lah. Betul. Jadi istilahnya kita saling kunjungi blog masing-masing, kita saling kasih masukan, saling memotoi. Karena kan kalau kita pergi bareng yang, gue tau nih jago moto, lo harus moto gue. Betul. Karena itu modal seorang traveler. Betul. Karena tidak selamanya semua foto bagus di foto sendiri atau pakai timer gitu. Susah. Dan yang lucu itu waktu pergi bersama travel blogger yang udah pada juara itu, mereka itu kan pada jago moto, pemandangan segala macem lah. Ada beberapa fotografer handal menurut gue gitu. Tapi ternyata mereka itu pada nggak bisa selfie. Jadi istilahnya foto aja bagus, foto sendiri, apa foto pemandangan, foto apa. Tapi ketika dia foto selfie-nya kurang oke. Nah di situ gue mengajari mereka selfie. Jadi gue belajar fotografi sama mereka, gue ngajari mereka selfie. Jadi istilahnya barter. Ada timbal balik lah kayak gitu kan. Nah sekarang kerjaannya mereka selfie terus. Akhirnya selfie terus. Ini gara-gara Kang Aib nih ngeracunin orang nih. Iya. Kang, mahal nggak sih untuk menjadi seorang traveler? Mahal. Apa yang buat mahal? Ya gini loh, kalau travel blogger itu ya kalau bisa kita menulis tentang banyak tempat. Semakin jarang tempat itu semakin bagus. Kenapa? Ketika orang googling kan misalnya ngomongin soal Labuan Bajo, itu pasti udah banyak kan gitu. Udah banyak, betul. Tapi ketika kita ngomongin Pohuwato, lo tahu nggak ada tempat namanya Pohuwato? Apa yang bikin spesial soal Pohuwato ini? Ada satu desa namanya Desa Torosiaje. Torosiaje itu adalah desa tempat tinggal para suku Bajo yang tadinya di laut saja, akhirnya mereka stay di sebuah kampung. Nah itu tuh sangat istimewa. Jadi mereka migrasi ke daratan berarti ya? Nggak ke daratan banget sih, karena mereka tetap tinggal di atas air. Ini benar-benar satu destinasi wisata yang istimewa. Dan waktu itu gue pergi ke sana itu karena diundang sama agensi yang di-hire sama pemerintah sana untuk mempopulerkan destinasi ini gitu loh. Minimal adalah ketika di Google tuh muncul gitu loh. Kang, suka duka jadi seorang traveler nih apa? Karena suka dukanya kalau kita ngelihat traveling, kalau kita ngomongin soal traveling, siapa sih yang nggak suka dengan traveling? Iya. Tapi untuk menjadi seorang traveler itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan, karena ada proses di situ kan. Iya, suka betul. dukanya apa nih Kang? Pada saat menjadi seorang traveler? Sukanya sih kalau blognya dibaca, vlognya ditonton. Misalnya bermanfaat buat orang. Karena kan misalnya kita nulis itu harus ada manfaatnya dong gitu. Kalau misalnya kita nulis, itulah kenapa harus ada kaedah yang harus kita taati ketika nulis blog. 5W1H dan segala macam. Ya, kemudian kita juga bisa, kita bisa lihat daerah baru,
kemudian kita mencicipi makanan baru. Gue sangat suka kulineran karena Indonesia itu surga kuliner lah, Surga enak kuliner, banget betul banget, pokoknya. betul banget. Surga kuliner, surga wisata. Terus enaknya kalau dapat sponsor dibayar. Jalan-jalan gratis dibayar pula gitu kan. Iya, banyak banget deh. Pokoknya hampir sama lah sama traveler yang lain gitu ya. Ada kepuasan batin sendiri ketika kita traveling karena kita juga bisa selain menemukan tempat baru, kita juga menemukan diri kita sendiri gitu. Karena pernah nih gue pergi misalnya ke Pangandaran. Jadi sama kliennya itu istilahnya kita harus ikut kegiatan ini ABCD gitu ya. Kita akhirnya itu tuh body rafting dan di akhir acara itu ada kita dikasih pilihan, lo mau nggak loncat dari tebing ke sungai, pilihannya 8 meter 4 meter, tuh kan takut ketinggian ya. Dan nggak ada peserta yang mau gitu. Ya udahlah, maksud gue seperti biasa servis klien ya. Servis klien, betul. Daripada klien kecewa gitu kan. Masa udah disediakan nggak ada yang mau sih gitu. Akhirnya gue lah. Jadi dukanya itu jadi tameng lah, istilahnya kayak gitu. Iya. Cuman di situ gue menemukan bahwa ternyata gue bisa loncat dari ketinggian 4,5 meter dari tebing ke sungai dan gue baik-baik saja gitu. Karena jadi apa yang berani. Impossible itu bisa jadi possible lah. Bisa. Dan sekarang kalau misalnya bisa, gue coba. Tapi gue tetap lihat-lihat situasi ya, karena sampai sekarang gue belum berani untuk yang lebih tinggi, bungee jumping atau betul. Itu gue masih belum berani sih. Tapi kalau misalnya udah banyak destinasi kan yang dikunjungi. Dukanya belum, Kak. Oh iya, duka belum tadi. itu masih yang pertama ya, jadi tameng. Itu masih ya? yang seneng-senengnya. Masih seneng-senengnya. Dukanya itu adalah kalau misalnya kita foto terus dicomot orang. Oh iya. Terus nggak dicantumin source-nya dari mana. Sedih orang kan? Orang tuh kalau traveling kan kita udah ngeluarin budget buat tiket, untuk hotel, kita pergi destinasi wisata, kita foto itu susah sampai nungging-nungging untuk mencari angle yang berbeda dibanding orang lain. Di balik foto yang indah itu ada kerja keras yang luar biasa. Bener, dan kadang-kadang yang tiba-tiba dicomot terus captionnya beda gitu. Gue pernah nemu foto gue yang foto gue gitu. Itu kayak tulisnya tuh yang beda banget. Gue komplain ya. Dan gue minta teman-teman, ayo report akun ini. Ya itu salah satu dukanya sih ya. Iya, betul. Nah, dari semua destinasi, karena setiap destinasi itu kan punya cerita dan keunikan yang berbeda. Apalagi kalau kita tahu ya Indonesia kita kaya akan wisata. Benar. Destinasi mana nih yang buat Kang Aib tuh paling berkesan? Paling berkesan ya, banyak banget. Paling menarik. Yang kayaknya buat Kang Aib tuh kayaknya, aduh, I have to go back nih. Gue harus balik nih ke tempat ini. Gue harus balik nih. Karena kayak begitu sampai ke sana itu yang amazed banget dengan destinasi itu. Untuk saat ini sih Labuan Bajo ya. Karena masih Labuan Bajo ya? Masih Labuan Bajo karena gue tuh bisa ke sana, alhamdulillah gue tuh harus nabung untuk beberapa destinasi karena menurut gue tidak murah ya gitu. Betul. Dan akhirnya ke Labuan Bajo ini gue dapet gratis. Alhamdulillah. Dari salah satu perusahaan keuangan lah gitu. Aha, ya gue lihat waktu itu ya. Gue lihat IG-nya. Gue pergi dan gue dapat treatment yang VIP banget. Dan nggak semua orang bisa dapatin itu. Betul. Dan wah bagus banget alamnya. Dan gue bisa ketemu Komodo, gue bisa ketemu Parimanta, terus alamnya juga bagus, seafoodnya enak gitu. Jadi istilahnya kalau di rankingin ya sekarang sih masih Labuan Bajo ya gitu, karena menurut gue masih banyak tempat lain yang mungkin bisa menggeser sebenarnya dari posisi nomor 1. Tapi kalau sampai saat ini destinasi mana yang Kang Aib itu belum kesampaian nih untuk ngunjungin? Raja Ampat. Karena kan paling jauh untuk Indonesia sebenarnya Kang Aib kemana? Gue Sulawesi Manado berarti. Paling ujung. Karena Indonesia Timur ini buat gue mahal. Gini kan mahal kan. Betul. Istilahnya karena belum dapat sponsor, otomatis kan harus menabung nih. Berarti ayo sponsor nih ya. Dengerin. Ayo sponsori aku. Sebenarnya sebelum corona ini mau berangkat. Oh gitu. Ke Raja Ampat. Di cancel. Adalah gue tidak mau sebut dulu. Tapi karena corona ini jadi kayak ngambang lah gitu. Dipending dan istilahnya kayak unlimited pending gitu ya. Iya, karena kan sekarang ya industri pariwisatanya juga kan lagi jatuh banget kan. Bener, karena mau nggak mau gue juga karena gue juga
ya bergerak di industri pariwisata yang kayak Iya. aduh sedih banget, jatuh banget, dan yang kakinya udah gatel nih pengen jalan. Bener. Kerjanya kalau di sosial media sekarang adalah bikin throwback. Betul, throwback Foto banyak banget pokoknya sekarang tuh. Dia Tapi nggak apa-apa. menghibur diri sendiri juga sebenarnya Iya, kan. dan menghibur orang. Betul. Bener, jadi orang Kang, sebelum gue ngakhirin nih, Kang Hmm. Aib kasih tips dong buat yang lagi dengerin Better Life episode kali ini. Siapa tahu mereka juga berniat untuk ngikutin jejak Kang Aib, jejak kita, Iya. stop being a corporate slave ya. Tapi mereka masih ragu or takut. kalau buat gue sih menjadi pekerja korporasi juga nggak salah-salah amat sih, karena tiap orang kan punya jalan hidup masing-masing ya gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya mau sambil traveling sebenarnya sudah banyak kok yang melakukannya, jadi bisa save money buat traveling. Karena gini, traveling itu bukan cuma buat senang-senang tapi juga buat investasi hidup. Kenapa? Kita pengalaman pergi ke berbagai tempat itu akan memperkaya kita sebagai manusia buat gue ya gitu, karena kita ketemu orang baru, tempat baru, itu membuka wawasan banget. Dan gue sih bersyukur gue lebih mencintai Indonesia gara-gara traveling ini, walaupun ya nggak cuma di Indonesia ya jalan-jalannya. Betul. Gitu. Dan Tapi kita kaya kalau lah. betul, kalaupun misal masih mau bekerja di korporasi bisa, tapi kalaupun misalnya mau beralih 180 derajat menjadi seperti kita gitu ya, Seperti kita. memang harus benar-benar prepare. Karena gue pribadi istilahnya tetap aja ya kayak sekarang ya, ketika semua karena gini, bulan puasa tuh biasa gue banyak acara. Iya, banyak. betul. Dan ini kali ini bener-bener tidur lah. Iya. Tertidur Sebenarnya sih semuanya. pemasukan masih ada, karena istilah gue masih ada beberapa campaign yang campaign yang masih tetap masih jalan ada lah kan. gitu loh. Tapi tidak Walau- se-heavy. apalagi banyak yang di pending dan di cancel malah. Betul. Dan gue betul. sangat maklum dengan itu. Dan harus siap industri soal- pariwisata salah satu yang paling merasakan dampaknya. Betul, karena paling duluan. Karena kan istilahnya bukan, ya you know lah. Dan ketahanan ekonomi perlu buat kita yang benar-benar tidak ada gajian setiap bulan gitu. Dan kita harus Ya. bisa mengelola uang dengan baik. Karena kadang-kadang ya ada minusnya juga. Ya namanya kita jualannya nggak setiap saat laku ya. Betul. Kalau Otomatis dulu kita harus bisa, kalau dulu mungkin kita masih bisa kayak head on ria, berhead on ria, tapi pada saat kita udah nggak kantoran lagi, itu semuanya harus berubah, kan? iya. Dan semua harus bisa traveling dengan smart, menurut gue Smart ya. traveler, being a smart Iya. traveler. Iya. Dan memang benar sih Kang, kalau yang gue rasain juga, gue sering bilang tuh ke temen gue, kalau lu masih kerja kantoran, itu lu istilahnya lu capeknya itu capek fisik dan juga psikis, iya kan? Tapi kalau ketika lu udah being a freelance atau udah nggak kerja kantoran lagi gitu, itu lebih ke psikis sih sebenarnya, tapi buat lu jadi kreatif. Iya, mau nggak mau kan? Mau nggak mau dipaksa. Iya. Kalau nggak ngebul Kang, nggak ngebul dapur kita. Benar, karena kayak gue sekarang semua sosial media gue dijual. Ada red card. Ada Lo mau placement di blog, mau placement di Instagram, Twitter, Facebook, semua ada. Dan satu lagi gue juga menawarkan jualan menulis buat media lain, karena itu juga termasuk yang oke banget buat gue gitu. Karena di beberapa agensi itu akhirnya yang Mas Arif tulisin soal topik ini deh gitu. Oke, gue Yeah. tulisin, terus nanti sama mereka di placement di media atau dikasih ke blogger lain dan lain-lain. Itu juga termasuk jadi freelance writer juga gitu. ya pokoknya palu gada sih sebenarnya kan. Iya. Kalau sekarang keadaannya ya. Apa lu mau gue ada deh pokoknya. Diiyain aja Iya. dulu. Tapi kalau menurut gue yang paling ajaib tuh ya YouTube. Karena awalnya gue tuh paling takut ngedit video. Beneran deh, itu tuh kayak yang aduh ini gimana ya gitu. Tapi tiba-tiba ketika ada klien, Mas Arif kita juga pengen YouTube ya. Apa? Baik bisa. Baik bisa. Malah Pokoknya belajar. didesain aja dulu. Dan ternyata banyak aplikasi-aplikasi mempermudah kita mengedit video. Dan sekarang lebih gampang sebenarnya kan dengan dunia Betul. digital sekarang, dari handphone pun juga dimanapun kita juga bisa ngerjain itu. Iya, karena kadang-kadang kita suka takut kan. Jadi gini, kalau gue kan selalu memikirkan, wah mereka pengen yang sinematik seperti influencer yang udah top banget. Padahal Iya. enggak loh, mereka cuma pengen yang kita sharing pengalaman kita seperti apa pakai produk ini misalnya. Buatlah lebih personal, karena ya akhirnya kita menjual personality gitu loh. Make it Karena lebih kalau simple misalnya- sebenarnya. Betul, karena gue pernah dibilangin sama teman gue, YouTuber yang handal lah, dia bilang, Rif, lo kalau misalnya mau bagus-bagusan video, ada National Geographic.
lu mau cakep-cakepan, banyak model di luar sana. Tapi Arif Pokto cuma satu, bener juga. Betul, ya, jadi selling the unique point. Iya, karena ya kalau misalnya kita mau menjadi diri orang lain ya berat juga. Tapi tetap kita harus menjaga image ya. Nggak semua hal kita share ke sosmed, karena nggak bijaksana juga kalau semuanya di-share ke sosmed. Jadi ya kita tetap ada jualan produk. Produknya ya image kita seperti apa. Gitu. Tetap ada do and don'ts yang harus diperhatikan lah. Iya, dan ya alhamdulillah sih pekerjaan gue yang dulu melatih gue untuk dunia sekarang gitu. Alhamdulillah Kang Aib, seneng banget kita bisa ngobrol-ngobrol. Jangan lupa follow Arif Pokto ya di Instagram. Terus baca kunjungi juga arifpokto.com. Arifpokto.com betul blognya. YouTube-nya juga Arif Pokto. Jadi ayo nih Kang Aib udah jualan nih, harus dikunjungi. Iya. Thank you loh, seneng ngobrol-ngobrol gini. Sama-sama Kang Aib, yang tadinya kita cuma mau ngobrol bentar tapi akhirnya jadi panjang lebar, banyak hal yang kita ceritain. Kang Aib hatur nuhunnya Kang buat sharingnya. Kami tetap semangat, tetap sehat. Sukses dengan jalan-jalannya, stay safe ya Kang. God bless you. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Ada orang yang punya passion untuk berkarir di kantor secara profesional. Ada juga yang ingin berkarir out of the office dengan profesional pula. Nikmati setiap proses yang lu jalani saat ini. Karena proses tersebut yang akan buat lu menjadi lebih dewasa untuk menentukan apa langkah selanjutnya dalam hidup lo. Thank you for listening Better Life, the podcast project by Cerita Andy. If you have any questions, just follow our social media @Cerita Andy.